Poros Salang bersama Rencana Travel masih membuka kesempatan kalian buat ikut tour 3M. Oke, kurang. Gimana? Gini cara nyampainya. Oktober 2026, jangan lewatkan Poros Salang bersama Rumah Rencana akan mengadakan Tour Old Trafford. Saksikan langsung Manchester United di Manchester UK bersama Poros Salang dan Rumah Rencana. Wah. Pertandingannya lagi MU lawan Tottenham Hotspurs. kapan? Oktober. Awal 2026. Jadi kalian Kumaha tuh Kang? Iya. Kan tadi udah diulangin, masa diulangin lagi? Iya, jadi ya datanglah ya. Iya, datang. Daftarlah ya. Daftarlah, Bumper. Kembali lagi di Poros Salang bersama saya Patrick Eski Sungkar. Raymond Paraeng dan Miles Morales di belakang kamera. Gue Miles Morales. Kan dia suka Miles favoritnya. Morales. Gimana nyokap? Kabar baik? Oh iya. Sudah sehat? Ya, udah membaik lah. Sudah membaik. Udah hampir seminggu. Sakit apa ya. sih? Jadi nyokap itu tensinya kemarin sampai 200. Waduh. Dan itu mempengaruhi saraf di mata. Itu tau gak kenapa? Gara-gara anaknya bandel, jadi marah-marah mulu. Enggak, dia pengen anaknya itu segera bahagia. Oh, oke, bahagia dengan cara? Dibeliin jersey. Jersey Udah tua baru. masih dibeliin jersey. Nggak Ini apa-apa. pendukung Glazer nih. Gua enggak ya. Nyokap gue yang dukung Blazer. Gua mah nggak beli. Gue lagi mau Bohong, dia framing. milih. Gimana nih guys? Kemarin pada nonton semua. Pramusim? Saya tidak. Manchester. Gua nonton kok ATM Manchester? terakhir. PSG gua nggak nonton. Jujur ya, weekend saya nonton Hibernian Rangers, yang aneh-aneh aja. Ajax lawan Karena Anda admin PSV. papan tengah, jadi harus mengawasi. Tadi gomelin Ki, kita kan fans MU, Ki membahas MU, kenapa kan nonton MU? Gitu. Tenang, Cuman masih ya udah. pre-season. Nggak apa-apa lah. Bang Eski. Bang Bro. Eski Jangan ini- diragukan. Nah, Paling seneng dari dulu gua kenal Eski. Justru kita kenal gara-gara lu yang aneh sendiri kan? iya, iya. Kok aneh? Maksud- Enggak, jadi zaman-zaman dulu tuh sama Koko United, sama Iya. sama Pange enggak jalan. Enggak, bukan. Justin, Koci, sama Koci, sama Gusti. Rara, Gusti, football, Tio kadang-kadang. Iya. Jadi Oh, Eski suka ikutan. Iya, Jadi betul. enggak, kita justru bukan ikutan namanya. Kita dulu zaman-zaman Twitter X, Bikin kita space. bikin space. Tiap habis pertandingan tuh kita bikin space. Dan itu biasanya pertandingan selesai jam 10 malam. Iya. Kita kelar jam 1 pagi. Iya. Ngobrolin Lebih MU. malah, hampir subuh pernah. Jadi ya itu zaman-zaman dulu dan di Iya, situ nimbrung gue pertama kali kenal dia, gue mikirnya ini anak sendiri ya. Karena dia kan pendukung Ole banget kan waktu itu. Iya. Kan Banget. zaman-zaman Ole versus Bolot. Iya. Bani Ole out. Iya, lucu itu. Jadi kita ngebahas, tapi dia ngangkatnya itu selalu dari sisi tim-tim kecilnya. Karena itu spesialis. Spesialisnya. Iya. Gue mikir, apa ya ini anak pengetahuannya oke nih. Nah makin lama makin dekat. Itu kenapa Eski kita hadirkan sebagai salah satu Co-host. co-host Yoi. Poros Salang. Kalian tahu, kami selalu membaca yang kalian tulis di komentar. Yoi. Jadi tulislah di komentar ya. Iya dong. Karena ada yang menyebutkan, permanenkan Eski, Iya. permanenkan Eski. Nih gue permanenkan Eski. Resmi. Terus ada lagi yang bilang, potong rambut Bang Emon. Nih, Nih, potong rambut. Belum. Terus ada lagi yang bilang, Bang Patrick tuh ganteng banget. Nah, itu nggak valid. Hoax. Kalian terus lah, fill in the commentary di bawah, kasih kita masukan. Komennya kita bakal hilang. kita baca, kita baca. Nggak apa-apa, Oke, kita sekarang baca. gue mau bahas soal Rashford nih. Oke. Udah balik. Ya. Ya Udah, kan? selesai. Ini gue nggak mau Pembahasannya gitu ngomongin, aja? Iya, udah. gue nggak mau ngomongin PSG lawan Manchester United ya, which is udah sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Iya, bener lagi. Udah, Kalian bahas apa? Udah terlihat, Nih. sudah terbentuk permainannya. Identitinya. Iya, boleh. Dan mungkin dari tadi SK ada dulu. katanya mau lu sampein. Ini. Gua baca artikel. Ternyata kemarin laga Artikel Atletico apa? Madrid lawan The Athletic. Oke. Ini Atletico 2 minggu Madrid. lalu berarti Iya, Atletico Madrid lawan MU. Manchester United ya. Terus MU lawan PSG. Hmm. Formasi pemain pengganti perubahan pemainnya cuma satu. Iya. Mazraoui
gantiin Euro. Karena udah Di dateng ya kan, butuh Iya. menit dong. Dia nahan Bruno, dia nahan Tielemans buat main awal-awal. Hmm. Ternyata setelah gue baca, Carrick ada kecenderungan kontinuitas. Nanti kita bahas ketika Oke. masuk transfer. Siap. Nah, sebelum masuk ke sana, intinya Manchester United dengan PSG overall masih sesuai dengan yang kita bahas kemarin. Karena Termasuk Mason Mount. memang betul PSG itu jago dan juara UCL juga. Iya. Cuman kalau ngomongin soal permainan di lapangan, kita bolak-balik bilang ini tim kalau ngerti apa yang dimau sama Carrick, mateng udah. Bener. Gitu. Kita udah tinggal ngelihat gimana mereka membuktikan nanti di liga dan itu terbukti di pramusim 5 pertandingan, Iya. 4 menang, 1 seri. Satu 1 kalah, 1 seri. Satu kalah. 3 menang, 1 seri, 1 Lawan kalah. Deadpool kalah. Iya, dalam Deadpool kalah. Lawan Wrexham. Iya. Ya, nah justru ini menarik kita kesampingkan cerita Manchester United bersama Carrick dulu, karena yang udah kita bahas 3 musim lalu, Kita munculin nih bocah satu nih. orangnya balik nih yang jadi masalah. Cuman gue yakin, gue yakin ini yang banyak bilang Rashford apalah itulah, cuman makan gaji doang di Manchester United, gaji gede tapi mainnya males segala macam. Betul. Tapi ini berbeda karena dulu kan pelatihnya ya bisa dibilang banyak cerita lah in the background ya, karena zaman Iya. dia ada Pogba, ada Jesse Lingard segala macam, pelatihnya nggak kuat. Nah ini Tapi di luar itu pelatih yang mana? berbeda. Ini gue langsung masuk ke opini Iya. gue tentang Rashford lah ya. Boleh. Kalau menurut gua, Rashi di zaman Ole sangat produktif. Bener. Salah satu paling banyak Oh, menghasilkan jelas, gol jelas. di zaman Ole kan. Ten Hag. Ya, Ten Hag dan Ole kan. Ole juga dia terbentuk lah di situ. Bagi gua, Rashford ditangani orang yang tepat itu bisa berbahaya. Iya, jadi ya. Dan Rashford bukan luput dari kesalahan. Ya, dia melakukan beberapa kesalahan. Tapi everybody deserve a second chance. Yes. Salah satu contoh ada di Manchester United sendiri. Harry Maguire dihujat sama Habis-habisan. netizen habis-habisan. Bukan gue nyalain netizen, enggak. Dia worth it untuk dihujat pada saat itu karena memang bikin banyak blunder, kesalahan apa ya. banget. Termasuk ya kejadian dia berantem sama Iya. polisi di Yunani kan. Yunani. Tapi menurut gua dia menjadi sebuah contoh bahwa orang ketika diberi kesempatan kedua dan mengambil kesempatan kedua itu, you can be successful di Manchester United. Karena at the end of the day, selalu yang gue bilang, you play for the badge. Selama Rashford bisa mengubah pola pikirnya bahwa this is my second chance, plus lu punya Maguire yang bisa sebagai patokan lu, this is your chance. Dan menurut gue, Rashford punya semua utilitas yang dibutuhkan Manchester United. Lu mau mainkan dia jadi winger, kayak tadi lu bilang kan, persaingan di winger ini bakal ngeri men, Akan gila. ya kan? Tapi kalau lu mau jadiin dia false 9 pun he's Number fine. 9 bahkan. Number 9 Number bahkan. 9, false 9 juga False 9, number 9. jadi. Itu yang gue maksud. Secara utilitasnya tuh dia lengkap, Versatile lah. versatile. Dan ini dia udah buktikan juga ketika di Barcelona. Dia juga buktikan ketika di Aston Villa. So this guy can actually work. Tinggal ya Aston Villa nggak terlalu. Gue tahu muka lu langsung kayak gitu. Gue tahu. Biasa aja sih dia di Aston Villa. Cuman maksudnya di Barcelona dia udah membuktikan at the highest stage. Dan menurut gue di bawah bimbingan Michael Carrick yang notabene dia punya respect. Satu dia asisten Ole waktu itu. Yang kedua this is the legend of the club. Ya. It's a perfect match. Unpopular opinion, kalau menurut gua ini tidak terlepas juga dari teammate-nya. Dulu kan, Betul. kalau menurut gua apa ya? Kalau kita bilang tuh Manchester United di ruang ganti toksik, Ya, beralasan karena semua yang ada di situ adalah pemain-pemain yang tidak menghargai pelatih. betul. Paul Pogba. Paul Pogba udah jelas-jelas dia Lingard. tidak menghargai Jose Mourinho. Ya. Jesse Lingard juga ikut-ikutan. Even Eric Bailly kalau yang lo tahu sempat juga dia mendukung Pogba kalau ini sepak bola yang gue mainin bersama Manchester United membosankan walaupun lu jarang main gitu. Dan mungkin banyak beberapa, dan gue juga baru tahu kalau Axel Tuan CB salah satunya juga termasuk. Jadi ini adalah teammate yang berbeda. Sekarang nih Carrick bawa suatu hal yang positif dan orang-orang yang di dalam ini semua saling mendukung dan bermain untuk satu sama lain. Basically ini yang dibawa oleh pertama kali datang ke Manchester United. Dia suka bermain di bawah Ole dan itu dibuktikan banyak gol-gol yang dihasilkan dan dia sangat amat pede. Asalkan ke depan gak ada masalah,
dia bisa ngurangin deh tuh yang pola pikir dia main kalau dia bisa ngelewatin semua orang. Itu yang gua nggak suka sebenarnya. Jadi menariknya nggak ada yang sebut Jadon Sancho ya. Pembawa toksiknya itu salah Emang satunya, Sancho itu salah pemain gitu satunya. Iya. Gue dulu cinta banget sama dia. Tapi kenapa bang? Nggak, teman, gue tambahkan tentang Rashi ini ya. Gue setuju banget yang lu bilang bahwa ruang ganti itu memang toksik banget Penting, pada itu saat penting banget. Dan ruang ganti itu bisa terjadi seperti itu karena memang bukan instan Pogba datang langsung merusak. Dibentuk. Itu terbentuk. Yes. Kalau lu mau cari masalah yang di mana ya, you can blame Rio Ferdinand, Wayne Rooney, dan mereka udah ngakuin di podcastnya mereka sendiri kan. Ketika David Moyes datang, itu udah kesalahan Sir Alex kalau malah gue bilang. Sir Alex memberikan David Moyes kekuasaan penuh itu, di mana Moyes belum pernah memenangkan apapun, sementara ruang gantinya itu diisi Giggs, Vidic, yang ibaratnya semua udah pemenang Champions League, udah pemenang Premier League berulang kali. Man of the match lagi segala macam. Lack of respect kepada Iya, atasannya, pasti. dan itu menurun secara nggak langsung. Mereka tuh nggak mau dengerin manajer. Iya. Ketika Jose masuk, Van Gaal masuk, mentalitas yang udah terbentuk di zaman Moyes itu akhirnya ke bawah terus. Iya. Dan ketika mereka pensiun, yang meneruskan siapa? Yang melihat itu ya Paul Pogba, yang melihat itu Jesse Lingard, Anak-anak anak-anak bocah. bocahnya. Yang ibaratnya Rashford juga waktu itu masih usianya itu masih muda. Iya, iya. Jesse Lingard masih muda. Van Gaal. Dan leadernya memang nggak ada pada saat itu kan. Jadi gue sih nggak heran kalau ya degradasi apa, bukan degradasi apa? Dekadensi. Iya, dekadensinya Penurunan, daripada ya. ruang ganti MU itu it took time, tapi it became worse and worse after manager by manager. Ditambah lagi mereka ngelihat, wah tiap kali ya kita berulah, manajer diganti kok. Setiap kali ganti manajer kita punya kesempatan baru kok. It becomes that. Dan gua I still don't respect Ineos 100%, tapi minimal Dia nunjukin mereka menunjukkan sesuatu bahwa yang positif. ya mereka behind the manager, Iya. mereka behind the coach. Oh iya. Itu yang gue seneng dari ini, bahwa lu juga nggak aman sebagai pemain. Kalau lu emang nggak bener, lu out. Dari Loki. Nah ini tadi soal David Moyes tuh bang, gue lurusin dikit, ternyata ada fakta baru kan. Netflix-nya Jose Mourinho itu muncul kan, dokumentarinya dia akan muncul 11 Agustus dan dia menyatakan bahwasannya Mourinho itu adalah orang yang dipilih Sir Alex. Iya. Iya memang. Ternyata terus Jadi sebelum Sir David Alex Moyes, mengiyakan, betul. Sebelum David Moyes, Sir Alex itu ingin Jose Mourinho yang menggantikan. Cuman pada saat itu Jose Mourinho masih memegang Real Madrid. enggak, dia menolak karena dia masih cinta Chelsea. Dia udah terikat janji kalau gue bilang. Jadi dia telepon. Iya, baru Bukannya ini dia baru Real Madrid. memang. Iya. Nanti lo dengerin deh, nanti bakal keluar di Netflix. Jadi ceritanya tuh dia setelah penunjukan itu, dia telepon ke Sir Alex kalau dia minta maaf, bahkan katanya sampai nangis-nangis. Iya. Gua man of my word. Gua udah keburu janji sama Chelsea sama Roman Abramovich maksudnya. Kalau gua akan megang Chelsea. Jadi gua harus drop ini, padahal gua udah dari jauh-jauh hari bilang gua akan menangani ini gitu loh, menangani Manchester United. Tapi dia kan balik kan bukan balik, maksud gua Dia menepati beberapa tahun janjinya kemudian juga dia setelah itu. Berarti Sir Alex tuh udah sebenarnya udah menunjuk orang yang Betul. Tapi at the end of the day dia memilih David Moyes, which is waktu itu, come on, be honest lah, kita semua yang udah orang tua di sini ketersediaan bang. kaget nggak sih pas waktu dia menunjuk David Moyes? iya. Itu kan ibaratnya, cuman mungkin karena kita waktu itu mentalnya masih menang-menangan terus, how bad can it go kan gitu. Kalau gue lebih kayak beralasan karena pada saat musim Profilnya itu sama. Everton juga Ya, luar not biasa. too bad, Jadi gue ya. pikir bisa lah Ya. sama-sama Scotland Toh, kan gitu. profilnya di sama. dalamnya Profilnya kita sama. masih ada Rooney, masih ada Van Persie, masih ada Vidic, Rio. How bad can it go kan gitu waktu itu Ini kita benar-benar kita jadi bahas masa lalu ya. Iya. Tapi gue mau menambahkan soal Rashford deh. Carrick di wawancara terakhirnya dia bilang Rashford menjadi orang yang beda. Oh ya? Dia Iya, bilang apa? Dia bilang begitu karena dia menolak nomornya Cunya. Jadi dia nggak dikasih nomor 10. Ini menarik nih. Enggak, itu nomor Cunya. Iya, ini menarik. Gue 14 aja. Nah. Jadi 14 itu adalah pilihan dia dan Carrick merasa ini pemain bener-bener mengubah sikap cara Dari situ aja udah kelihatan kan kedewasaannya kan. Iya. Terus Kalau bisa aja dia datang, gua gaji paling besar saat ini, gua orang asli Akamsi sini,
gue minta nomor gue balik kan bisa aja dia Iya, bersingkap. bahkan ditawarin. Iya. Bahkan dia mobil itu kan datang, mobil dia terus fans tuh biasa lah. Iya, dia mau berhenti Dia mau berhenti. Dia berhenti, dia berada liburannya, dia berhenti dan dia minta dia ngasih tanda tangan. Jadi Rashford benar-benar mengubah sikapnya nih. Kalau dari sisi itu gue setuju. Gue sih ya kita nggak tahu masa depan seperti apa emang ya. Cuman at the very least gue ngelihat dia udah mau menerima pergantian nomor karena itu memalukan kan. Kita ya you're a coach in training, I was a coach. You sekarang ini I know well lah. Ya enggak, maksudnya ini sekarang with basketball team juga lu ngerti. Ketika nomor punggung itu udah jadi milik lu dan terpaksa digantikan ke orang lain, itu akan mempengaruhi mental secara nggak langsung. But Rashford dengan sangat lapang dada, it's okay. Dan dia ngambil nomor Jesse Lingard and all. Ya, berarti kan dia kan ini tim bukan Iya. Tapi This is not basically about kan sebenarnya dia pernah bagus tidak bermain sebagai nomor 10. Dia bagus tidak memakai nomor 10. Oh ya. Pada zaman-zaman dia luar biasa itu bukan nomor 10 kan. Di bawah Van Gaal 39 bagus. Nah, maksud gua Iya. maksud Dia udah ganti gua berapa kali? 4 ini kali. 39, 19, 10, sekarang 14. maksud gua ini orang ini tidak bisa dijudge dari nomor punggung kan artinya. Dan dia menurut gua willing to pakai nomor 14 juga bukan orang-orang sembarangan semua yang pakai nomor 14. Gue sempat riset dan gue ketemu nama-nama Chicharito, terus Alan Smith, Andre Kanchelskis, Jesse Lingard ya. Jesse Lingard. Boleh lah ya. Alan Smith ya 14. Bahkan siapa Chicharito Tim 14. Howard juga pakai. David May maksud gue 13. Lupa gua. 12 gue ingat Ben Foster, 13 Tim Howard sempat pakai nomor 14 sebelum Howard, pindah ke iya, nomor iya, 1. Tim Howard. Jadi lo nggak bisa ngejudge Oh iya, Jisung itu. Zoran Tosik. Zoran Zoran Tosik. Tosik. Lo nggak bisa ngejudge orang dari nomor punggung, itu cuma nomor yang Ya, ditaruh di belakang betul. gitu. At the end cara dia main, cara dia menunjukkan karakter dia sekarang ketika dia kembali walaupun sempat beredar fotonya yang dia liburan, come on itu pribadinya dia, lo nggak Iya, bisa betul. nggak bisa ngejudge dari situ lah. Dan stop it gitu loh. Menurut gue gini, lu lupa bahwa pemain bola ini adalah manusia. Mereka punya kelebihan dan mereka punya kekurangan. What they do di luar klub, kehidupan pribadi mereka, that's none of your business. Ya, setuju sih gua. That's none of your business. Kecuali dia mungkin 2 minggu lagi nih bakal kick off Premier League. Terus dia pergi ke Alpens, dia main ski, ya itu kita boleh lah, beda kita agak cerita, komentar. ya kan? Tapi kalau misalnya dia mau liburan, dia mau ngapain, ya that's his life, Sah-sah man. aja. Sah-sah aja. Jadi itu yang menurut gua hal yang bisa kita obrolin dari Rashford. Mungkin kedepannya ya kita lihat lah anak ini akan seperti apa, karena menurut gua di game lawan Leeds sama AC Milan dia akan dapat kesempatan lebih untuk membuktikan kalau sebelum Carrick ketok palu Chelsea akan jadi tim inti daripada lu, ya lu tunjukin deh apa yang bisa lu bawa untuk Manchester United. Dan like Rashford, ini pesan kami di Porosalang ini untuk Ruben Amorim. Bukan, justru aku lainnya Rashford saat ini. Rashford. Oke. Kau kan nggak suka kali sama Ruben Amorim waktu itu ya kan? Inilah kesempatan kau, kau tunjukkan sama dia. Salah kau dulu lepas aku. Kan? Iya. Tahu apa kau sama aku Ruben? Kan gitu. Baru kalah lagi kemarin di GBK. Udah, di GBK kau kalah. Udahlah Ruben, kau tetap aja lah urusan geprek ayam aja. Salah Ruben ya. Itu Ruben yang satu lagi. Iya. Itu lagi ada masalah juga. Salah Ruben apa Sarwenda? Iya. Jadi Kita berubah jadi warung gosip. oke, kita tinggal dulu pembahasan Rashford. Justru gue mau nanya balik lagi nih, pemain yang kemarin udah pada nonton lah ngelihat Andre Santos seperti apa. Ya. Iya. Tapi kemarin menit 64 debut Yuri Tillmans. Men, gue Ntar dulu sebentar. Gue tahu lu mau ngomong, gue ini nggak penting sih ngomongan gue ini nggak panjang. Gue cuma mau bilang, you see this jersey, ya, di gue aja kelihatan bagus. Tapi kemarin gue lihat Tillmans pakai baju MU, man, that shirt is made for you. Nah, silakan. Nggak ada. Makanya gue bilang nggak penting. Sekarang lu. Jadi gue sendiri kaget ya. Gue nggak berharap
Tielemans ternyata CSK tempat. Gitu. Bangke emang nih. Kadang-kadang ini podcast gitu. Cuman gak apa-apa. Itu yang gak penting kayaknya. Nanti kita pasang kopdes. Nggak, karena gue mikirnya gini, kan kita nggak cuma di YouTube sekarang, kita juga ada di Spotify. Oh iya. Buat kalian yang males nonton kita, dengerin aja suara kita renyah kok. Iya. Ya. Udah pasti. Ada bercanda-bercandanya? Ada, makanya gue tadi bawa ke sana. Iya. Spiderman. Renyah lu makan siang dengerin kita tuh renyah. tuh. Renyah. Spotify-nya Salam. @porosalam. Iya. Poros Sama aja, oke. Kita mau di Instagram, di X, di Threads, di YouTube, dan sekarang di Spotify. Namanya konsisten. Porosalam, Dan konsisten. di TikTok juga. Kita harus konsisten kayak Kerik. Iya. Ya, itu menarik nanti kita bahas. Ya, oke. Oke lanjut. Nah, gue sebenarnya nggak expect nih ketika Yuri Tielemans masuk. Gue pikir dia akan nempatin posisinya Mason. Enggak kan ternyata. Ternyata tidak. Dia nempatin posisi Bruno. Gue jadi ngeliat dua Bruno kemarin tuh. Jadi somehow Oh serius. somehow posisi begitu Bruno. dia masuk, dia dapat posisi, dia kayak apa ya? Dia kayak nggak pernah main sama Aston Villa sama sekali. Kayak dari kemarin tuh dia main bareng Bruno gitu loh. Karena dia tahu di mana ada Bruno, di situ gue passing dan selalu dapat. Bahkan Bruno aja begitu terima bola sempat kelihatan ketawa. Lo cari videonya, Bruno sempat kelihatan ketawa karena satu, either dia kayak, loh kok dia tahu posisi gua, karena itu posisi sempit. Dia putar badan, dia terupas, dia lewat sudut sempit, Bruno terima sempat ketawa, terus Bruno hajar ke Shalesi, Shalesi atau Zirkzee? Shalesi. Jadi kayak, wah ini akan menarik nih Yang musim main depan. posisi kasih siapa? Hah? Yang main posisi kasih. Andre Santos. Iya, Andre Santos justru yang ambil bagian. Dan menariknya justru gue ngelihat sekarang ini udah kebentuk secara nggak langsung. Jadi blessing in disguise si Mason Mount keluar di menit-menit awal gitu loh. Jadi Cedera lagi. akhirnya kelihatan, oh nanti kita bahas itu. Jadi kelihatan kayaknya aman udah nih tengah kita. Sebenarnya kalau aman gue belum lah ya. Belum ya. Karena bagi gue you still need one defensive midfielder untuk menutupi posisi itu. Oke. Cuman kalau ngelihat Tielemans dan Bruno kemarin, Tielemans. Kan gue bilang Tielemans. Iya. Malik Tillman. Iya, Tielemans lah si Kang Tielemans. Free kick Kalau yang Tielemans mah Amerika. ini. Kang Itil dah. Yes. Kang Tielemans dengan Kang Bruno kemarin main. Jujur, gue kayak Ryan ini nggak bakal work karena ya you have no Itu di defensive kepala midfielder. gue juga. Tapi ketika gue ngelihat passing-passingnya bukan tiki taka sih ya, tapi ya one-two-nya mereka. Oh man, Premier League be careful. Kombinasi. Iya, kombinasinya itu benar-benar be careful. Premier League ini musim lalu aja ya, Ki. Kebiasaan fans MU nih. Iya, biar Optimis. Optimis. Arsenal ketawa. Arsenal mau ketawa apa? Bola dikasih bagus-bagus ke Gyökeres kagak bisa diselesaikan. Dapat Bruno G dia. Oh iya, dapat Bruno Gomes. Udah, anyway, balik ke itu. Gue ngelihatnya, kenapa gue bilang be careful Premier League? Musim lalu aja, ketika cuman Bruno sebagai playmakernya, kita tuh bisa possession football tanpa harus buang-buang bola. Oke. Musim ini lu bayangin, Bruno ngontrol, Maino ada di tengah, si Tillman ikut berperan di situ ya. Gimana caranya? 3 orang dari situ. Cuman anyway, bayangkanlah kalau mereka lagi bermain bersama, Lagi perform gitu lagi ya. perform berbareng-bareng. You basically have a team yang benar-benar bisa menyerang ketika mereka butuh menyerang, bertahan ketika mereka butuh bertahan. Iya. Tempo is the key. Dan kalau mereka bisa kontrol temponya, Jangan lupa kemarin kelar lu semua. Arsenal, cukup 1 musim lu pakai itu badge emas. Kembalikan badge emas itu kepada kami. Paham kau? ada aja orang kayak gini ya. Beliau semangat sekali. Iya, semangat sekali. Bahaya nanti di klip. Bahaya. Sekali yang mulia. Bodoh sekali yang Cukup guru. Gini, gue mungkin bukan rada mendukung ya karena kemarin tuh Tielemans masuk tuh juga posisinya ada Vitinha, ada Joao Neves, ada Marquinhos di belakang. Maksud gue ini memang belum ada Barcola, belum ada Dembele, Mbappe, tapi paling enggak ini tim kemarin tuh gue ngeliat 7 apa 8 orang yang main di final UCL. Yang ngalahin tim gak penting itu. Iya. Yang itu kan? Iya, yang di belakang merah. Yang di belakang Intinya merah.
berarti kan dengan Ya masih 0-0 European kan? yang penting kan dengan nih anjing nih. Yang gua masih bisa nyanyi. Oke. Champions of Europe, you'll Fokus, never fokus sing dong. that, you'll never sing that, you'll never sing that. Karena gue akan masuk. Ya, gue jadi lupa deh kan ngomong apa. Tapi tadi gue inget tapi. Tapinya apa? Jadi apa ya? Gue ngelihat bahkan keberadaan Andre Santos di situ, dia dengan bongkar pasangnya taktiknya Carrick, cuman pakemnya kita udah ngelihat nih, buat nyerang 4-4-2, 4-2-4, bahkan kalau buat bertahan mereka berubah jadi 4-4-1-1, dan buat nyerang juga kadang-kadang mereka pakai 3-2-5 yang berubah jadi 3-2-2-3. Menurut gue kayak ini taktik banyak loh di lapangan, tapi mereka somehow ini pemain baru Santos, gue sempat nulis status juga di gue posting di Threads. Dan semua orang setuju. 4.000 orang setuju kalau kok Santos semurah itu gitu loh. Ini pemain kalau misalnya dia KTP Inggris 100 juta itu. Oke. Yakin. Santos itu passing breaking lines-nya tinggi di Premier League nomor terbaik. 2. Jadi dia bisa membongkar fase pertahanan lapis 1-2 dari lawan gitu loh. Jadi ini yang dibutuhkan sama Manchester United atau sistemnya yang Carrick bangun gitu loh. Karena pemain ini punya tipe serupa seperti Kobbie Mainoo. Mungkin Carrick ingin menguasai bola lebih banyak gitu. Mungkin receiver bola setelah Santos lakukan build up itu adalah Bruno mungkin di sana. Sesko mungkin di sana. Rashford Junior memudahkan mereka gitu. Nah, dilihat dari permainan Andre Santos di laga-laga uji coba tampil solid. Karena itu makanya terlihat kok murah gitu loh. Yang menarik lagi adalah adanya Tielemans di sana. Gue masih yakin dan masih beropini bahwasannya Tielemans itu akan menjadi pengganti Casemiro dengan cara bermain yang berbeda. Karena positioning Tielemans ini, balik lagi gue mereferensi dari baca Atletik dan gue nonton dia main di Leicester ataupun Aston Villa, dia positioning bagus. Bahkan Douglas Luiz itu kebuang. Tielemans itu dapat tempat lagi di Aston Villa setelah dia redemption juga. Ada momen naik turunnya dia. Sempet dia mau dibeli MU tapi dia momen itu nggak jadi, area Solskjaer apa Ten Hag gitu mau dibeli tapi nggak jadi. Jadi Tielemans ini adalah salah satu pemain yang bisa gue bilang adalah pangeran di bawah radar. Karena kita nggak pernah tahu nih pemain ternyata sebagus itu gitu. Cuma bedanya mungkin kita rada telat aja dapetnya. Termasuk kan mencetak gol di final melawan Chelsea dari jauh. Karena dia punya kemampuan tendangan jarak jauh, dia punya kemampuan positioning, dia punya kemampuan passing yang bagus. Jadi Tielemans ini pelengkap. Betul. Tapi kalau yang lu bilang, memang Tielemans dulu kita pengen udah masuk ke radar Manchester United, dibawa oleh katakannya. Ya, gue lupa waktu dia di Monaco. Ya, berarti Carrick is basically rebuilding apa yang pernah dilakukan sama mereka di zaman mereka bersama dong. Ya sebenarnya profil Tielemans itu sudah dipantau oleh tim pemandunya MU gitu. Siapa? Jason Vivell. Ya siapa? Jason Vivell. Christopher Vivell. Orang Jerman. Tapi kan dulu belum ada Christopher Vivell. Jadi mereka tuh udah nama-nama itu tuh udah lama. Bukan, ini dari Christopher Vivell masuk udah dipantau siapa pemain tengah yang bisa bukan menggantikan Bruno, paling nggak nolong Bruno. Karena kelihatan di musim pertama Ruben Amorim, terus Carrick, begitu Bruno nggak ada kelihatan bolong gitu. Ya pokoknya sih gue ngelihatnya, gue percaya Tielemans ini tetap menggantikan Casemiro. Kalaupun nanti Bruno nggak ada, kemungkinan Selesi penggantinya. Iya, bisa karena jadi. Selesi udah dipasang berapa kali di tengah. Kemarin dipasang di nomor 10, iya kan? Lumayan. Dan menariknya lagi, ada artikel yang gue baca ini, nah ini yang gue bahas tadi lanjutan. Penulisnya tuh Colin Miller dari The Athletic. Dia mengamini apa yang dikatakan Bampet di episode luar biasa. Jangan-jangan dia dengerin. Jadi Bampet yang bilang, udah cukup beli ini, udah cukup sebenarnya. Ini bahasannya adalah kok transfernya MU tuh sepi. Ternyata MU itu sekarang era Carrick punya kecenderungan. Jadi ada komentarnya Carrick untuk menambah lapisan-lapisan saat dia
membuild up tim. Jadi dia lebih milih untuk fokus apa ya? Bukan ininya, lebih fokus kepada ini menguatkan identitas permainannya kepada pemain-pemain yang udah ada saat ini. Betul. Makanya lu tadi kecewa ya ketika gue bilang enggak, kita masih butuh defensive midfielder. Iya, karena lu udah konsisten tuh ngomong. Iya. Nah, Jadi yang Patrick, kamu tidak konsisten. Iya. tapi ternyata yang menarik, ada fakta menarik, si penulis ini bilang Berat nggak kalau ditarik? enggak. Gua disuruh serius. Enggak, jadi gini, kita bahas kop deh. Itu berat. Iya, berat. Gini, jadi 4 pertandingan Carrick itu ada 4 pertandingan di mana dia memainkan pemain yang sama. Iya. Terus di laga pramusim ini si Carrick juga memainkan pemain yang sama kemarin lawan Atletico, terus lawan PSG hanya mengganti Yoro Mazrui. Kemungkinan Carrick ini ingin melanjutkan atau continue daripada rebuilding. Ini menariknya karena setiap pelatih baru, MU itu building baru, building baru. Carrick enggak, makanya dia cuma beli. Gue pakai yang udah ada dan gue maksimalkan yang ada. Dan itu kita bahas juga kan. Ini kita juga nggak pengen MU jor-jor, dan mungkin butuh satu lagi di kiri adalah Lewis Hall, sempat dibahas juga di situ. Ini menarik karena gua ngelihat kalau dari sisi attacking kemarin itu untuk oke lah, ini pramusim, sekali lagi ini pramusim belum bisa jadi penilaian, tapi bolak-balik statistik menunjukkan ada lebih dari 10 tembakan ke gawang dan on target lebih dari 5. Kemarin tuh 14 tembakan ke gawang, 7 on target dibanding 14 tembakan, 7 dibanding on target. sama PSG kemarin tuh gue catet 6 tembakan, 3 on target. Jadi menurut gue kalau kita khawatirin ini Sesko belum ada ya. Iya. Kalau kita khawatirin lini serang justru kayaknya udah nggak perlu. Karena ini udah datang lagi Rashford. Justru gue tadi agak setuju sama Patrick, dia bilang kita masih butuh defender midfielder. Gua enggak, ini nyambung dengan pernyataan kita kemarin, Ki. Apa? Karena lo bilang Mason Mount ini luar biasa. Kalau dia main satu musim, gue yakin paling nggak double trophy gue kalau Mason Mount main kayak kemarin dan dia sehat semusim. Tapi kemarin menit ke-20 tuh gue nyesek, anjir nyesek banget. Salah satu cuman kenapa gara-gara dia ngerasa sakit di betis, dia ditarik keluar. Bro, ini lawan Juara PSG yang bukan tim terbaik, betul. Kebanyakan tim muda di awal di babak pertama. Cuman kan permainan masih santai. Dan ini game pertama PSG. Dan ini game pertama PSG yang game kedua mereka sebelumnya lawan Mallorca. Nah, lu udah dicoba nih pembukaan kita lawan Hull City yang basically kick and rush itu tim. Kalau Mason Mount pertandingan kayak kemarin aja udah ngerasa nggak enak di betis, gimana satu musim ke depan? Justru gue bilang, anjir bener kita butuh satu pemain bertahan. Ya, gitu. Exactly kenapa gue bukan berubah statement gue, tapi gue selalu dari awal. Bisa aja Bang Patrick nih. Gue diplomatis. Bentar dulu, gue kan cukup konsisten nih. Siap. Gue konsisten ngomong, kita bermain di 4 kompetisi. Eropa, FA, League Cup, dan Premier League. Utama kita tetap akan di Liga. Cuman, playing in that 4 competition, lu bakal butuh in-depth squad yang lebih dalam dong. Itu yang gue bilang. Yang kita butuhkan itu sebenarnya nggak perlu big names lah. Yang gue butuhkan itu, MU itu datengin pelapis-pelapis yang udah ada. Kalau memang lu mau butuhkan konsistensi, ya itu that's the way you do it. Kok Bapak ngomongnya kayak Scouser sih? Man U. Hati-hati Anda. Itu Man U tuh meledek gitu. Iya. Manchester United. 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 Kok baru tahu? Bang, kok kenapa Man U tuh meledek? Kasih tahu, Fen. Beliau lama di Liverpool. Lu bilang tadi dipadatin. Sekarang disuruh kemana-mana. Lanjut. Nggak, maksud gue tuh ya gue sih ngeliatnya we still need a defensive midfielder. Gue nggak perlu big name. Yang penting kita punya di setiap lini itu kita punya in-depth squad yang cukup. That's it. Gua counter dikit. Ada Tielemans, ada Santos, ada Mainu, ada Ugarte. Ugarte nggak main Pak. Ugarte cedera. Iya ada, tapi bakalan main mungkin Januari Februari. Ada kan? Ya itu nggak bisa dihitung Pak. Mason Oke, Mount ada juga. Mount.
gini, Mason Mount lagi cedera, Pak? Ada Bukan lagi Taylor cedera, Fletcher, enggak. ada Jack Fletcher. ya ini gue lurusin sedikit ya. Mason Mount tuh nggak cedera. Dia ngerasa nggak enak Nggak enak, aja iya. karena Carrick ngerasa Oh khawatir. nggak enak gini. Iya nggak enak. Kan ikut-ikutan kan jadinya Iya, kan? nggak enakan orangnya. Ini udah gak seru. Ini harusnya yang ngerusuh tuh nyampe tuh gua. Iya nular. Apa ada udah nular? Enggak, tapi gini. Ntar dulu gue belum Oh, iya, iya, lu selesai. belum selesai. Bener-bener. Terus? Jadi bisa dibilang Mason Mount tuh nggak cedera. Yang gue khawatirkan ketika udah berjalan, justru ini masuk ke pembahasan topik berikutnya. Ini 2 minggu lagi mau main nih IPL. Kita nggak usah mikirin Leeds lawan Milan. Gue cuma pengen Leeds lawan Milan tuh gue ngelihat MU bantai Ruben Amorim. Enggak. Jadi Dia kalau udah di- minta maaf. Kalau di Spotify nggak kelihatan di muka gua kayak gini. Muka gua ngeluarin lidah panjang. Dia udah minta maaf Gue loh. cuma pengen lihat gimana Rashford berseragam Manchester United itu. Terus gimana Chelsea ngebenerin permainan kemarin tuh dia ngotot banget menyetak gol. Iya, dia karena pengen menyetak chances-nya gol banyak tuh. banget. Dari akhir musim lalu itu Iya. anak. Gua aja udah langsung ngomong iya nggak nonton tuh. Iya, maksud gue, Kelihatan gue dia. pengen ngelihat mereka lebih mature lagi. Ini lawan Leeds loh, nggak mungkin Leeds tuh siapa sih pemain Piala Dunianya kan? Cuma beberapa, Aronson, siapa lagi? Brandon Brandon Aronson. Intinya Gue lupa lagi. bakalan full team. Leeds juga, bro, Leeds gitu. Iya, Nggak iya. mungkin pramusim lawan Leeds santai-santai Itu kan? ide genius siapa yang bikin pramusim friendly Leeds lawan United tuh? Iya. Itu kayak tawuran Iya. kemarin. Nggak ini Berlan. Enggak, lo ide gila mana bikin friendly tuh Leeds lawan MU gitu loh. Iya. dia memperebutkan kadar lo menang dapat kadar. Oh iya, Iya bener lagi. Enggak, cuman gue mikir gini. Ini event organizer-nya ini antara dia bener-bener paham tentang sejarah MU dengan Leeds United atau sama sekali nggak paham. Bahkan kemarin si Ronnie Johnson pas diwawancara tuh dibilang, menurut lo dengan pertandingan gini, lo berharapnya United akan terus nge-building fisik buat menit bermain segala macam. Si Ronnie Johnson langsung bilang, lo lupa ya, kita berikutnya lawan Leeds. Itu karena yang wawancaranya si cewek itu gue lupa namanya. Iya. Dia bilang nggak ada pernah namanya Manchester United main biasa aja lawan Leeds. Iya. Buat kita itu ya tawuran. Makanya Gabriel Itu lucu Goodmanson. sih itu. gue demen nih ya. Gabriel. Gue demen nih Mon. Kiri. Kalau Leeds United versus Manchester United permainan besok, mereka taruhan kayak lu atau taruhan sama Newcastle. Yang kalah nggak boleh pakai nama United deh. Jadi selama musim Selama musim. Toto kita yang kalah. Jadi nama kita Manchester. Ayo. Siapa? Oh Noah Okafor. intinya Piala Dunia di sisa pertandingan pramusim ini gue cuma mau ngeliat gimana sih ini pemain-pemain yang baru datang, even Kobe Mainu Ya. sama Andre Santos tuh akan seperti apa. Setuju. Kobe Mainu sama siapa Yuri Tillmans akan kayak gimana. Kalau Bruno mah nggak usah dilihat lah ya. Terus Chelsea ketemu orang-orang baru ini kayak gimana mainnya Iya. menarik. Belum lagi Tyler Fletcher sama Jack Fletcher, mereka lagi memperjuangkan karena mereka udah pasti akan dipromosikan dengan catatan lo di pramusim ini bener-bener ngebuktiin. Karena kalau mereka nggak benar, mereka di luar. Mereka akan di loan atau di umur mereka mungkin akan dijual, nggak tahu. Iya. Intinya itu yang mau dilihat. Nah, balik lagi ke Mason Mount. Nih, Mason Mount apa ya kalau gue bilang ngelihat performa dia kemarin bagus memang lawan Atletico. Tapi menit ke-20 dia ditarik dengan alasan gue ngeri cedera. Lawan PSG. Ini kan berarti udah red alert. Maksud gue, ini mumpung sehat mendingan dijual nggak sih? Nah, menurut lu gimana? Kita beneran butuh nggak sih DM? Pertama Atau left back? gue akan bilang yang realistis. Kayaknya Mon nggak akan dijual karena Ya. ada sinyal dari Carrick untuk mempertahankan Mason Mount. Jadi gue nggak bahas itu. Lebih kayak Mason Mount ini memang sebagus itu Sebagus itu, betul. Setuju. untuk dipertahankan. Jadi gue akan bilang Mason Mount akan dipertahankan apapun Oke, yang terjadi. iya, Entah untuk Kita nggak butuh pemain tengah berarti? Enggak, gue rasa gue ngeliat begini positif sih. Lebih ke cepetan beli Lewis Hall. Karena biar ikut pramusim. Lewis minimal Hall satu udah game. jauh dari radar kayaknya. Masih. Iya, maksudnya tapi kita kayaknya udah mulai, gue nggak tahu lah, ini mungkin gertak sambalnya Ineos lagi. Tapi mereka kayaknya sekarang udah malah ke arah Lewis Kelly. Lewis Kelly. Nggak mungkin pemain tengah. Nggak mungkin. Ngaco ini.
kemarin tuh justru nih Patrick gue nggak tahu nih sumbernya dari mana. Justru sekarang ada 5 Iya. calon Araujo yang Sporting. akan itu justru yang merugikan. Jadi ada 5 pemain, ada 4 pemain yang kemungkinan udah masuk radar Manchester United dan mungkin akan digoreng sama media sampai bursa transfer tutup. Itu nama-namanya tadi gue bilang 4-5 orang termasuk yang lo bilang Maxi Araujo itu udah pasti dicoret karena dia baru 6 hari lalu dia tanda tangan sampai 2031 sama Sporting. Jadi kita coret nama Maxi Araujo, justru muncul nama-nama baru termasuk Luis Hall. Ternyata masih dalam radar. Gua nggak tahu mungkin masih ada perbincangan atau enggak, tapi yang pasti Luis Hall masuk, Jorge Salinas masuk, Racing Santander. Masuk lagi pemain RB Leipzig, David Raum. David Raum yang dibawa sama Nagelsmann. Iya, satu lagi gue lupa Nathaniel lagi. Brown. Salinski. Iya, gue lupa namanya. Pokoknya Salinski tuh pemain Brugge. Klub left back-nya Brugge. Oke. Nah, justru pemain tengah tadi gue riset masih masuk lagi namanya di bursa. Yang kemarin gue bilang Warren Zaïre-Emery. Karena kemarin mereka ke Swedia. Si siapa? Dua itu Omar Berarda sama Jason Wilcox. Kemungkinan membicarakan soal itu dan nama Manu Kone juga masih masuk. Manu Kone juga masih masuk. Jadi nggak ada yang pasti, tapi pasti yang gue bisa bilang ya pasti ini akan digoreng sampai bursa transfer. Tapi feeling gue ada satu nama yang bakal jadi. Siapa? RB Leipzig. Karena hubungan Vivel cukup baik ke RB Leipzig. Ya, itu Nathaniel Brown mungkin akan ada satu pembelian lagi, tapi kita nggak tahu apakah left back kiri atau defender midfielder. If you ask me, paling penting itu left back. Yang tadi gue tanya justru apakah kita perlu pemain tengah bertahan lainnya atau enggak kan gitu. Ngelihat Mason Mount, aduh, udah dah. Bahaya banget itu. Gue oke kok dengan sekarang, gue cuma butuh. Mudah-mudahan. Tapi ini, mudah-mudahan salah. Tapi ini gue mau nantangin lo dulu dikit. Lo kan oke nih dengan kondisi yang sekarang ini ya. Iya. Which is fine aja sih memang secara overall kalau kita ngelihat secara kertasnya. Oke, this team is sebenarnya udah lengkap buat lo jalanin arungin satu musim ke depan. At the very least sampai Januari. Iya. Tapi gue kasih simulasi situasi ke lu. Ini menarik. Lu kehilangan Mason Mount cedera. Ugarte udah jelas gak akan bisa main. Paling nggak sampai Januari atau Februari. Jadi lu literally defensive midfielder lu tuh cuma Andre Santos, Kobbie Mainoo yang nggak bisa juga lu bilang sebagai defensive midfielder. Tielemans. Sama Jack Fletcher. Nah itu yang gue maksud. Apakah memang Jack Fletcher sama Tyler Fletcher ini udah cukup mumpuni? Karena again yang gue ingetin, kita ini apa memang mau mengejar title Big Four atau sekedar jangan keluar dari zona Eropa aja? Ya. Ini gue karena kalau memang lu untuk mau ngejar title contender, this is not enough. Carrick itu harus bisa bikin pemainnya nggak cuman bagus dalam membeli, tapi juga meningkatkan pemain-pemain. Gue inget ketika Guardiola datang ke Manchester City, itu beberapa pemainnya itu develop, kecuali Claudio Bravo. Makanya dia ngincer kiper. Nah, Carrick itu mungkin kalau gue lihat sedang meningkatkan ini, dan dia juga mengubah sedikit gaya mainnya. Ini gue baca juga bagaimana dia mencoba untuk position base gitu, nggak cuman reaktif lagi, reaction dan kombinasi aja, tapi dia juga coba memegang bola. Dan gue menilai dengan adanya nanti perubahan, misalnya pelapisnya adalah Jack Fletcher atau misalnya penggantinya adalah let's say Andre Santosnya out, masih ada Tielemans dan masih ada si Kobbie Mainoo yang bisa diandelin dengan gaya main yang berbeda. Jadi masuknya Jack Fletcher mungkin mengikuti dengan permainan yang sweet sama dia. Gue melihatnya ada kecenderungan ke sana. Jadi makanya gue cukup, bahkan seorang Harry Amas pun gue ngerasa apakah mungkin bisa dicoba. Bahkan gue pengen sebagai back kiri. Kayak perlu nggak sih back kiri, tapi ada Harry Amas yang sebenarnya
ready nih. Tapi ini Ki, gue potong sedikit. Possibility paling gede Harry Amas akan di loan atau dijual. Nah, itu poin yang mau gue bilang adalah kita tetap butuh pemain baru di posisi back kiri. Gitu. Makanya Oke. gue tuh dari tadi Ya, ngomong ya, back ya, kiri ya. tuh karena gue walaupun pengen ngelihat Harry Amas main, tapi gue rasa kita butuh Ya, sosok ya, ya. lain. Nah kalau di tengah, gue rasa Tielemans ini bagus apa namanya match fitnessnya dan lain sebagainya, siap lah main. Karena dia musim juga di lalu- playing playmaker. Iya. Terus kemudian Bruno Fernandes apakah bisa nanti sedikit turun atau kita mau nyari Chelsea di depan? Itulah yang gua tanya nanti. Yeah. Sebisa apa nih Carrick mengolah Bisa itu dibongkar semua? sih, Atau bongkar Lisandro pasang. Martinez taruh tengah. Nah, menarik. Nah itu sebenarnya salah satu opsi yang paling bagus tuh. Iya. Tapi Lisandro Martinez kemungkinan absen di pembukaan, kemungkinan 1 sampai 2 bulan lah katanya. Terus De Ligt juga basically kita cuman Kita punya masih punya sekarang. De Ligt ya? Masih Ya. dengan Kita gaji cuma punya lumayan, Euro, Heaven, 190. Maguire. Intinya sih kalau gue ngarepin solusi itu nggak selalu beli melulu, ya lu harus ngembangin pemain yang lu punya saat ini. Setuju sih. Gitu. Bisa jadi. Tapi sorry Ki, gue bertahan. Gue tetap tetap butuh pemain Sama, tengah gue bertahan juga, lainnya. gue setuju dengan semua omongan lo. Tapi gue juga karena masih konsisten dengan mau bilang tadi kita bermain di 4 kompetisi dan squad yang dimiliki Manchester United dan Carrick saat ini adalah squad tipis di saat kita memang nggak fokus ke UCL, Oke. nggak berpikir di Eropa. Makanya last season squad ini bisa bekerja dengan baik karena literally kita main seminggu sekali. Oke. Jadi menurut gue ini terlalu tipis. Oke. Menurut gue, ya keep the people yang ada sekarang, Yeah. develop them. Gue setuju banget dengan omongan lo itu tadi. Develop these players, tapi lu butuh pelapis mereka. Makanya yang tadi gue bilang kan, kita beli, lu nggak mesti beli pemain besar, tapi lu butuh lapisan buat mereka-mereka yang udah ada sekarang ini. Oke. Backup lapisan. Sekarang gue kali gua lapisan. mau- Ya kan gue lapis. Gue mau nanya, Nah, pesaing-pesaing kita juga sedang dalam masalahnya masing-masing. transisi sebenarnya. ya. Iya. Masalah transisi. betul. Terlepas dari Arsenal ya, yang menurut gua memang mereka udah cukup oke lah. Buh. Serius. Karena Ya, rasa bubar ya, cabut- podcastnya udah bubar. Kalian rasa cabut ada Solis, terus sekarang ada Bruno Guimaraes, dia udah oke lah. Guimaraes, ya. Kita lepas dari Arsenal, Liverpool lagi kacau. Belanja pemain dia beli Araujo kemarin, Iya. sempat ditentang. Kemudian Chelsea Mau dibuang kebingungan. Barcelona malah beneran dibeli. Chelsea kebingungan, gemuk lagi skuadnya kan. Iya. Terus kemudian ada siapa lagi pesaingnya? Manchester City lagi fokus sama menjelaskan Maresca Boa. Iya. Malah justru yang kuat gue ngeliat Tottenham Hotspur. Hati-hati lo sama Chelsea lo. Mudrik is back. Mudrik. Ya, oke Tottenham juga ya Tottenham being Tottenham lah. Ya, Selalu betul. begitu. Gua nggak berarti meremehkan Soalnya Tottenham. De Zerbi ini. Tapi ini terus-terusan begitu Ya, polanya kan. Nah, yang gue mau bahas adalah di sini kita tuh musuh kita juga lagi transisi. Betul. Jadi kita juga bukan berarti wah ini momentum kita beli-beli. Oh enggak, ini saatnya kita untuk menguatkan tim bukan dengan cara membeli aja apa Iya. yang udah ada Iya, bisa iya. kita maksimalin. Kalau Liverpool kan lagi mau diambil alih nih sama Jeff Bezos. Bener apa yang kita omongin kemarin? Iya. Gitu loh. Oke, jadi itu aja menurut gua pembicaraan kita kali ini udah cukup padat ya. Tapi kasih tahu dulu. Apa tuh? Apa tuh? Lu pada pilih apa? Nambah lagi apa? Oke lah. Boleh, begitu. bener. Kalau lo ngerasa Manchester United musim depan masih kurang oke nih, sampai pertandingan lawan PSG kemarin lo tulis di bawah. Iya. Perlu beli siapa, posisi apa, atau Iya. lo setuju kita nggak perlu beli siapa-siapa ini? Kayak Ini gua udah. beli Luis Hall doang apa? Bener nih tambah gelandang Ya, gitu. Betul. Itu aja dari kita Porosalang di episode ini. Iya. Patrick ada tambahan? Ya, gue cuma tambahkan satu lagi. Gue butuh pendapat kalian. Apakah film Spider-Man yang terakhir ini bagus atau tidak? Ya, tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa Porosalang kembali akan mengadakan nonton bareng. Ingat ya, 2 minggu lagi pembukaan lawan Hull City jam 6:30 di hari Sabtu tanggal 22 Agustus. Di mana? Lithium Lithium bar rooftop.
Bola. Rooftop and bar. Di Lithium Rooftop and Bar. Jadi Di mana lithium itu alamatnya? Di Haji Nawi. Pokoknya intinya Haji Nawi. Hah? Cowok apa Haji Nawi di sono? Radio Dalam Raya Persimpangan Haji Nawi Mas. Iya udah itu. Jadi Ya begitu. pantengin aja terus Ya. sosial medianya Poros Salam, oke? Nah itu aja lah. Oke, itu aja dari kami di Poros Salam. Gua Patrick. Gue SG. Dan gue Raymond. Di belakang kamera ada nggak jelas kameramen Arsenal. Gua sebel sama dia, jujur. Karena tadi dia bilang, kan lu Emon tadi bilang, gua ada duit turun, gua mau beli jersey MU yang baru, long sleeve, gua mau pasang patch UCL katanya. Balik ke UCL, dia dengan semangat. Gua bilang, oh iya Mon, keren. Terus si bangsat ngomong dengan tantenya, gua musim depan mau pasang gold patch ya lu. Gua langsung bilang, bubar! Belinya di FDCS ya, jangan lupa. Ya, beli di FDCS. Oke? Itu aja. Bye!